di waktu yang tepat. Refleksi pagi 1630. Apa gambaran Amsal untuk sebuah perkataan penuh hikmat yang diucapkan pada waktu yang tepat? Mari lihat gambaran di Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara-saudara, penyajian buah apel berwarna emas yang disajikan di sebuah pinggan perak pastilah membawa sukacita dan kehormatan bagi yang menerimanya. Itulah gambaran tentang pentingnya perkataan hikmat yang disampaikan tepat pada waktunya, karena perkataan seperti itu tidak hanya akan membangun iman, tetapi juga akan membawa sukacita yang besar. Bila sebuah perkataan hikmat itu diucapkan secara gegabah dan tidak pada waktunya, itu hanya akan seperti mutiara yang dilemparkan kepada babi, seperti gambaran di Matius 7 ayat 6. Saudara-saudara, menyampaikan perkataan hikmat pada waktu yang tepat memang tidak mudah. Itulah sebabnya Raja Daud di Mazmur 141 ayat 3 menyampaikan doanya, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Bila kita sebagai orang percaya mau belajar hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kita juga harus berupaya untuk berkata-kata di dalam hikmat Tuhan. Setiap perkataan kita sudah seharusnya lah keluar dari hati yang tulus dan bersih yang ditempa oleh hikmat firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan belajar berkata-kata dengan bijak tepat pada waktunya. Dengan demikian, setiap perkataan yang kita ucapkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita muliakan Tuhan melalui setiap perkataan kita. Mendengar teguran bijak. Refleksi pagi 1631. Apa gambaran Amsal untuk seseorang yang mau sungguh-sungguh mendengarkan teguran dari orang bijak? Mari dengarkan Amsal 25 ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudara-saudara, cincin emas dan hiasan kencana adalah perhiasan yang digunakan untuk makin menambah kecantikan seorang wanita pada zaman dulu. Demikian juga dengan teguran orang bijak yang didengar dan ditaati. Bila seseorang mau mendengar dan menaati dengan sungguh-sungguh teguran orang bijak yang hidup di dalam takut akan Tuhan, maka teguran itu justru akan menolongnya untuk makin bertumbuh. Teguran keras Nabi Nathan ke Raja Daud tentang Batsheba di 2 Samuel 12 telah membawanya ke pertobatan. Ini indah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, teguran yang disampaikan oleh seorang bijak yang takut Tuhan tentu bertujuan baik, yaitu untuk menolong orang yang ditegurnya itu untuk makin hidup dekat dengan Tuhan. Walaupun bisa saja teguran itu terlihat keras sekalipun, teguran yang dilandasi kasih ini akan bermanfaat untuk membangun diri seseorang untuk makin berkenan di mata Tuhan. Seperti halnya Raja Daud yang bertobat setelah menerima teguran, demikian juga seharusnya respon kita. Masalahnya, dalam menerima teguran bijak, kita justru seringkali marah, tersinggung,
dan menolak mentah-mentah teguran itu. Akibatnya, hidup kita justru makin menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh belajar rendah hati untuk membuka telinga kita untuk teguran. Roh Kudus kiranya menolong kita. Menjadi pelayan yang setia. Refleksi pagi 1632. Apa gambaran Amsal tentang seorang yang melakukan tugasnya dengan setia? Mari lihat Amsal 25 ayat 13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saudara-saudara, seseorang pesuruh atau seorang pelayan yang setia dan bertanggung jawab tentu akan berupaya melakukan segala tugasnya dengan baik. Eliezer, hamba Abraham di Kejadian 24, memberikan contoh bagaimana sikap seorang pelayan yang setia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sikap sang pelayan yang setia ini tentu akan menyenangkan hati tuannya. Perumpamaan tentang talenta di Matius 25 pun menegaskan bahwa sang tuan memuji hamba yang setia yang telah melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Saudara-saudara, sifat setia dan bertanggung jawab yang dilandasi sikap takut akan Tuhan tentu adalah hal yang dikenan Tuhan. Hati yang mau dengan segenap hati melayani seperti inilah yang seharusnya ada di dalam diri setiap orang percaya. Hanya saja dalam kenyataannya, hal sebaliknya lah yang terjadi. Bukannya melayani dengan setia, kita malah seringkali melayani dengan ogah-ogahan atau kita menuntut untuk dilayani. Kata melayani akhirnya hanya menjadi sebuah kata yang sering kita ucapkan tapi tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu ingat dan hidupi panggilan pelayanan kita. Belajar bersikap menjadi seorang pelayan bagi sesama ini memang suatu hal yang sangat tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti akan diberi kekuatan untuk melakukannya.